فما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم في كل أمر سلام هي سلام الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah para alim, para ulama, para haji, para jamaah salat tarawih rahimahullah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah kita pada malam ini malam ke-16 kita melaksanakan salah satu amaliyah Ramadan yaitu salat sunat tarawih secara berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada diri kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia dan istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Bapak Ibu jamaah salat tarawih rahimahullah, alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai pada malam yang ke-16. Jadi kalau dalam satu perjalanan kita sudah ada di pertengahan ya. Kalau kita naik ke puncak ini sudah ada di puncaknya. Nah kita tinggal menurun ya. Oleh karena itu maka tentu kita perlu bersyukur Allah SWT karena kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, umur panjang sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah dalam Ramadan, yaitu puasa dan sholat tarawih serta amaliyah lainnya dalam bulan suci Ramadan. Dengan khususnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena banyak hikmah kita ini akan termasuk orang-orang dirindukan oleh surga untuk masuk ke dalamnya. Dalam satu hadis dinyatakan bahwasanya al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Ada 4 orang, 4 kelompok yang dirindukan masuk surga. Yang pertama tahani Quran, yang kedua hafizil lisan, yang ketiga adalah waqtimil iman, dan yang keempat adalah as-shaimin fi syahri Ramadan. Nah, dalam bulan Ramadan keempat hal itu kita bisa laksanakan semuanya secara bersamaan. Itulah hikmah dan keutamaan dari bulan Ramadan ini. Yang pertama ta'lim Quran. Yang didengar oleh surga itu pertama adalah para pembaca Al-Quran, para pecinta Al-Quran, para penjaga Al-Quran. Jadi dalam bulan Ramadan kita dianjurkan salah satu sunnahnya adalah tadarus Al-Quran. Karena ini juga telah dicontoh oleh Rasulullah SAW. Setiap bulan Ramadan malaikat Jibril turun menemui Nabi Muhammad SAW dan memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Dan membaca Al-Quran sangat banyak sekali hikmah dan manfaatnya. Dan yang terpenting bahwasanya membaca Al-Quran yang benar dan baik itu adalah menjadi salah satu syarat dari sahnya satu sholat. Karena salah satu rukun sholat dari yang 13 itu adalah membaca surah Al-Fatihah. Kalau maka akan diampuni segala dosanya. Jadi dia menjaga lisan itu dalam keadaan berpuasa itu menjadi salah satu kelompok orang yang dirindukan oleh surga Allah SWT. Yang ketiga yang dirindukan oleh surga Allah SWT adalah wa'udiminan, dan yang ketiga adalah orang yang memberi makan, orang yang wa'udiminan, orang yang memberi makan orang yang lapar, termasuk orang yang memberikan bukan bagi mereka yang berpuasa. Jadi orang yang suka
dirindukan oleh surga Allah SWT. Nah, kita alhamdulillah sudah ada tradisi setiap bulan Ramadan kita semuanya bergiliran membawa sedekah ke masjid dan musala. Cuma ingat bahwasanya orang juga ada di tetangga kita yang perlu kita pikirkan. Jangan lewat saja sedekahnya ke masjid, ke musala. Ada tetangga yang tidak punya kebaikan, tidak kita hiraukan. Nah, ini juga menjadi salah. Jadi lihat kiri kanan, siapa tahu ada tetangga kita yang tidak punya, itu betul tidak punya rezeki, maka itu diutamakan tetangga kita. Ke masjid silakan, tapi jangan hanya ke masjid saja, ke musala saja. Tapi sementara tetangga yang tidak punya rezeki itu kelewatan atau terlewatkan. Jadi wahum imtihan ini adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah SWT. Dan yang keempat adalah wasroimina fi syahri Ramadan. Jadi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini akan dirindukan oleh surga Allah SWT. Dan alhamdulillah kita semuanya yang sholat tarawih maupun yang tidak ini semuanya telah melaksanakan puasa